Dahuluan, yang pertama latar belakang. Aplikasi perpustakaan ini memegang peran penting untuk mengolah data seperti buku, anggota, petugas, serta peminjaman. Dengan mengintegrasikan teknologi basis data, efisiensi dan akurasi pengelolaan dapat ditingkatkan. Nah, tujuannya adalah untuk merancang basis data yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan sistem perpustakaan. Proses ini mencakup pembuatan sistem tradisional, identifikasi entitas, atribut, relasi, aturan bisnis, model relasional, dan IRD. Lanjut di perancangan sistem tradisional. Di sistem file tradisional perpustakaan memiliki eh, pada perpustakaan ini banyak jenis buku dan setiap buku memiliki kartu katalog yang informasinya berisi judul, penulis, tahun terbit, dan nomor rak. Nah, kartu-kartu ini disimpan di dalam lemari secara alfabetis berdasarkan judul buku. Nah, untuk mencari buku, pustakawan harus mencari secara manual di lemari kartu. Untuk peminjaman buku, pustakawan harus mencari kartu katalog buku yang ingin dipinjam, kemudian mencatat nama peminjam dan tanggal peminjaman di kartu tersebut. Nah, jika seorang pengunjung ingin mencari buku dengan judul tertentu, pustakawan harus mencari secara manual di lemari kartu. Nah, karakteristik file tradisional ini yang pertama, setiap informasi buku disimpan dalam file yang terpisah, yakni kartu katalog. Yang kedua, akses manual, diperlukan akses fisik ke file untuk mendapat informasi. Yang ketiga, kemungkinan redundansi, yakni informasi yang sama bisa ditulis di beberapa kartu, misalnya buku yang ditulis oleh beberapa penulis. Yang keempat, sulit diperbarui, perubahan data, misalnya buku hilang, membutuhkan pembaruan manual pada semua file yang relevan. Yang kelima, sulit dicari, pencarian informasi membutuhkan waktu yang lama, terutama untuk perpustakaan yang besar. Keenam, rentan terhadap kerusakan, kartu katalog bisa hilang, rusak, atau sulit dibaca. Selanjutnya, sistem file basis data perpustakaan. Nah, sebuah perpustakaan modern menggunakan file basis data. Semua informasi tentang buku, anggota, peminjam, dan lain-lain disimpan serta terhubung dalam satu basis data. Untuk mengolah data, digunakan perangkat lunak khusus yang disebut Sistem Manajemen Basis Data atau DBMS. Untuk peminjaman buku, anggota dapat mencari buku melalui katalog online dan sistem akan secara otomatis mencatat peminjaman serta mengurangi jumlah buku yang tersedia. Untuk pencarian buku, pengunjung dapat mencari buku berdasarkan kriteria judul penulis, maksudnya judul, penulis, dan subjek melalui mesin pencari yang terintegrasi dengan sistem basis data. Nah, untuk karakteristik sistem file basis data, yang pertama, data terpusat. Semua data disimpan dalam satu tempat. Yang kedua, akses otomatis. Informasi dapat diakses dengan cepat menggunakan komputer dan perangkat lunak. Yang ketiga, minimasi redundansi. Karena datanya disimpan sekali, dapat mengurangi risiko inkonsistensi. Yang keempat, mudah diperbarui. Perubahan data dapat dilakukan dengan mudah dan cepat melalui sistem. Yang kelima, kemudahan pencarian. Pencarian informasi dapat dilakukan dengan cepat dengan kriteria seperti judul, penulis, tahun terbit, dan lain-lain. Yang keenam, keamanan data. Data dapat dilindungi dengan berbagai mekanisme keamanan seperti password atau enkripsi. Nah, kelebihannya ini yang pertama, efisiensi, menghemat waktu dan tenaga dalam pengolahan data. Yang kedua, akurasi, meminimalkan kesalahan data. Yang ketiga, fleksibilitas, mudah diadaptasi dengan kebutuhan yang berubah. Yang keempat, keamanan, melindungi data dari akses yang tidak sah. Selanjutnya, ini untuk IRD perpustakaannya memiliki entitas anggota, entitas peminjaman, entitas buku, kategori buku, dan petugas. Selanjutnya, untuk entitas dan atribut dari IRD ini, ada entitas buku, memiliki ID buku, judul buku, penulis, penerbit, tahun penerbitan, ISBN, jumlah tersedia, dan ID kategori. Tiga kategori ini memiliki relasi ke entitas kategori buku. Lalu ada entitas kategori buku memiliki atribut ID kategori, nama kategori, dan deskripsi. Entitas anggota memiliki ID anggota, atribut nama, alamat, nomor telepon, email, dan tanggal bergabung. Entitas petugas memiliki ID petugas, nama petugas, email, nomor telepon, dan posisi.
Entitas peminjaman memiliki atribut ID peminjaman, ID buku, ID anggota, ID petugas, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan status, dan memiliki relasi ke entitas buku, anggota, dan tugas. Lanjutnya untuk jenis atributnya ada ID buku, ID kategori, atribut anggota, ID petugas, dan ID peminjaman itu jenisnya primary key. Lanjutnya ada foreign key, itu atributnya ada ID kategori, ID buku, ID anggota, dan ID petugas. Nah, untuk atribut derivatif tidak ada di RD ini karena tidak ada atribut yang yang karena tidak ada atribut derivatif, karena tidak ada atribut yang menggabungkan nilai dari beberapa entitas yang sama maupun yang berbeda. Lanjut, tidak ada atribut komposit dan juga tidak ada atribut multi value atau banyak nilainya. Selanjutnya ada relationship antara entitas, yakni buku memiliki relasi dengan kategori buku karena satu kategori buku dapat memiliki banyak buku, tetapi satu buku hanya memiliki satu kategori. Untuk ada hubungan peminjaman memiliki hubungan melakukan dengan anggota. Satu anggota dapat memiliki banyak peminjaman, lalu satu petugas dapat mengelola banyak peminjaman, dan satu buku dapat dipinjam berkali-kali, tetapi satu peminjaman hanya terkait dengan satu buku. Selanjutnya ada aturan bisnis. Yang pertama, satu buku hanya dapat memiliki satu kategori, tetapi satu kategori dapat mencakup banyak buku. Kedua, satu anggota dapat meminjam lebih dari satu buku, tetapi hanya satu petugas dapat menangani setiap transaksi peminjaman. Ketiga, jika buku dipinjam, status peminjaman harus diperbarui. Selanjutnya ada 4, setiap peminjaman harus mencatat tanggal peminjaman, dan jika selesai, tanggal pengembalian. Untuk model relasionalnya ada tabel buku yang memiliki kolom seperti atributnya, tipe datanya, dan keterangannya. Ini ada ID buku, tipe data integral, memiliki atribut primary key, jenis atributnya. Lalu ada ID kategori. Selanjutnya ada kategori buku, memiliki atribut ID kategori, nama kategori, dan deskripsi. Selanjutnya ada tabel anggota, memiliki atribut ID anggota, tipe data integer dengan jenis atribut primary key. Lalu ada atribut nama, alamat, atribut nomor telepon, email, dan tanggal bergabung. Selanjutnya ada tabel petugas, memiliki kolom dari atributnya ID petugas, nama petugas, email, nomor telepon, dan posisi. Selanjutnya ada tabel peminjaman, memiliki atribut ID peminjaman, ID buku, ID anggota, ID petugas, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan status. Nah, ini untuk beberapa atribut yang berjenis atributnya primary key dan foreign key. Lanjut di relation key dari model relasional. Ini primary case-nya ada atribut ID buku pada entitas buku, atribut ID kategori pada entitas kategori buku, atribut ID anggota pada entitas anggota, ID petugas pada petugas, ID peminjaman pada peminjaman. Dan foreign key-nya ID kategori di buku dan berelasi dengan kategori buku, ID buku di peminjaman berelasi dengan di buku, peminjaman berelasi dengan anggota, dan juga peminjaman di ID petugas di petugas. Selanjutnya untuk transformasi RD ke dalam tabel. Untuk membuat tabel buku, kita menginput create tabel buku dalam kurung input ID atributnya, tipe data, dan jenis atributnya. Lalu untuk tabel kategori sama create tabel kategori buku, atributnya, tipe datanya integer, dan jenis atributnya primary key, nama kategori varchar, deskripsi itu teks. Lanjut di tabel anggota, create
dengan input create tabel anggota, lalu dalam kurung atributnya, tipe data, dan jenis atributnya primary key. Next, di tabel petugas kita menulis create tabel petugas dalam kurung ID petugas, atributnya tipe datanya integer, dan jenis atributnya primary key. Lalu ada nama petugas, atribut email, dan atribut nomor telepon dan posisi. Lalu untuk tabel peminjaman, kita input create tabel data peminjaman dengan atribut ID peminjaman, tipe data integer, jenis atribut primary key, atribut tanggal peminjaman, atribut tanggal pengembalian, atribut ID buku, ID anggota, ID petugas, dan juga untuk mereferensi dari buku ada foreign key dari ID buku, mereferensikan buku ID buku. Lalu untuk pinjam ini ada relasi dari buku, anggota, dan petugas. Next, untuk tabelnya yang ini sudah ya, hasil tabelnya ada kategori buku memiliki nama kategori, deskripsi, dan ada kategori. Untuk tipe datanya integer, lanjut anggota, tabel buku, tabel petugas, dan tabel peminjaman. Lanjut di normalisasi. Untuk contoh tabel awalnya ini unnormalized form atau WNF. Contohnya kita memiliki data transaksi peminjaman buku yang belum dinormalisasi. Ada kolom ID peminjaman, nama anggota, buku dipinjam, nama penulis, petugas, tanggal dipinjam, dan statusnya. Nah, untuk ID pinjaman 1, buku yang dipinjam itu untuk buku yang dipinjam ada pemrograman Python, data science. Nah, nama penulisnya ada John Doe dan Jane Smith. Masalahnya kolom buku itu dipinjam berisi lebih dari satu nilai, yaitu kolom buku, dan juga redundansi data, yaitu informasi seperti nama penulis dan buku diulang dalam transaksi berbeda. Nah, untuk yang pertama atau first normal formnya memiliki aturan yang satu, setiap kolom harus memiliki nilai atomik atau tidak multi value. Yang kedua, harus ada primary key yang unik. Nah, transformasi ke first normal formnya itu dipisahkan di dalam kolom buku dipinjam dan nama penulis menjadi baris individual. Nah, perubahannya ini terjadi di buku dipinjam dan nama penulisnya. Kolom dengan multi value dipecah menjadi baris unik. Yang kedua, setiap kolom sekarang hanya memiliki nilai satu atomik. Untuk second form normal formnya, aturannya harus memenuhi first normal form. Setiap atribut non primer harus bergantung penuh pada primary key, tidak ada ketergantungan parsial. Nah, pada tabel first normal formnya, primary key terdiri dari kombinasi ID peminjam dan buku pinjam. Masalahnya di first normal formnya, nama anggota dan petugas bergantung hanya pada ID pinjaman, bukan pada keseluruhan primary key atau ID pinjaman dan buku dipinjam. Nah, untuk transformasi second normal formnya, memisahkan tabel menjadi dua, yakni tabel peminjaman sebagai transaksi utama dan tabel peminjam dan tabel detail peminjaman atau informasi buku. Nah, perubahannya atribut yang tidak bergantung pada keseluruhan primary key dipindahkan ke tabel baru. Untuk third normal formnya, aturan pertama yakni harus memenuhi second normal formnya. Yang kedua, tidak ada ketergantungan transitif. Atribut non primer tidak boleh bergantung pada atribut non primer lainnya. Nah, masalah di second normal formnya, pada tabel detail peminjaman, kolom nama penulis bergantung pada buku dipinjam. Transformasi ke third normal formnya, kita dipisahkan detail peminjaman menjadi dua. Yang pertama, detail tabel pinjaman yang berrelasi dengan buku, dan tabel buku yang berisi informasi buku dan penulis. Hasil akhirnya untuk third normal formnya ada tabel peminjaman, tabel detail peminjaman, dan tabel buku. Nah, untuk kesimpulannya dari proses normalisasi ini, yang pertama, first normal form menghilangkan nilai multi value dengan memecah menjadi baris. Second normal formnya memisahkan atribut yang tidak bergantung pada keseluruhan primary key. Untuk third normal formnya menghilangkan ketergantungan transitif dengan membuat tabel baru.
Untuk selanjutnya ada studi kasus dari DML-nya. Yang pertama itu untuk insert ke tabel kategori. Kita input insert into kategori buku, entitas atribut yang mau di atribut atau kolomnya kita ketik, lalu kita masukkan nilainya. Untuk hasil ada ID kategori 1, nama kategori fiksi, dan deskripsinya. Lanjut di insert ke tabel buku juga sama, insert into buku sebagai tabel, input dalam kurung entitas atributnya, ID buku sampai ID kategori. Untuk hasilnya sama, ID buku 1 sebagai nilainya, judul buku Laskar Pelangi hingga ID kategori. Next di insert tabel anggota, kita input insert into anggota, masukkan atribut dan serta nilainya. Untuk hasilnya sudah bisa barisnya bertambah. Lanjut di insert ke tabel petugas, kita insert into petugas sebagai tabelnya, lalu dalam kurung atributnya, lalu untuk nilainya dimasukkan, dan hasilnya ada ID anggota sebagai 1 dan tanggal bergabungnya 23/01/15. Lanjut ke insert ke tabel peminjaman, insert into peminjaman sebagai tabelnya dan atributnya ID peminjaman hingga ID petugas. Hasilnya sini sudah bertambah, insert untuk peminjaman nilainya 1 dan ID petugasnya 2. Lanjut untuk menampilkan buku dengan kategorinya dengan menggunakan perintah select buku, kita input atributnya from buku atau tabel buku, lalu ketikkan join kategori buku on buku ID kategori sama dengan kategori buku ID kategori. Dan untuk hasilnya menampilkan ID buku, judul hingga nama kategori. Next, lanjutnya ada untuk menampilkan data peminjaman dengan buku dan anggota serta petugasnya, yakni select peminjaman atau pilih tabel data peminjaman dari ID peminjaman, anggota tabel anggota sebagai nama, nama anggota, buku sebagai untuk data entitas judul atau judul buku, judul buku, dan entitas petugas atau atribut nama petugas. From peminjaman atau from data tabel peminjaman, ketik join anggota on peminjaman ID anggota, dengan anggota ID anggota, join buku on peminjaman ID buku sama dengan buku ID buku, join petugas on peminjaman ID petugas sama dengan petugas ID petugas, dan where peminjaman tanggal pembelian lebih besar current date. Lalu untuk hasilnya ini dari tanggal sekarang, ini untuk hasilnya ada ID peminjaman, nama anggota, judul buku hingga nama petugas. Nah, ini untuk menampilkan nama dan buku dari tabel pinjaman. Kita select anggota atribut nama dan tabel buku sebagai judulnya from peminjaman atau data peminjaman. Ketikkan join anggota on peminjaman, input ID anggota sama anggota ID anggota, join buku on peminjaman ID buku sama dengan buku ID buku. Nah, untuk hasilnya tampilkan nama dan serta judul dari tabel peminjaman. Next, untuk update jumlah stok bukunya kita ubah dengan perintah update buku. Dengan perintah update buku, set jumlah sedia sama dengan jumlah sedia kurang 1, where ID buku sama dengan 1. Hasilnya update bukunya sudah baris jumlah sedia bukunya sudah berhasil kita update. Nah, ini stok buku yang setelah diupdate-nya, jumlah sedianya. Lalu untuk delete anggota atau hapus menggunakan perintah delete from anggota, dimana atau where ID pengguna sama dengan 3. Nah, hasilnya delete from anggotanya itu sudah berhasil terhapus.
Untuk jumlah anggota sekarangnya hanya tinggal 2, ID-nya 12, nama hingga tanggal bergabungnya, karena sebelumnya ada 3. Mungkin itu saja, cukup sekian dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Saya coba menjelaskan, atau saya sendiri akan menjelaskan namanya sistem tradisional. Yang dimaksud adalah suatu sistem berjalan secara manual tanpa bantuan perangkat lunak ataupun database. Jadi dulu memang beberapa sistem itu kita nggak ada integrasi sama sekali, di mana kita semua mencatat dengan manual dan tidak terintegrate. Itu yang membuat beberapa sistem itu tidak bisa capability-nya tidak bisa secara efisien. Nah, dalam konteksnya seperti sewa lapangan, sistem tradisional seperti ini. Pelanggan datang, nyewa sebuah ketersediaan lapangan, terus dibuatkan reservasi, setelah itu lakukan pembayaran. Di sini penyewa akan mencatat transaksi tersebut di dalam buku log, atau bisa dibilang kita dalam buku lah, dan itu rentan terhadap kesalahan dan juga keterlambatan. Nah, ini adalah konteks jika menggunakan traditional system. Nah, oke, selanjutnya, Bang Tengku, ini. Bang, sorry Kak, mic-nya belum dibuka. Identifikasi entitas. Jadi identifikasi entitas ini adalah objek yang diperlukan disimpan dalam basis data. Berikut adalah entitas relevan untuk Suaranya belum ada. Kecil sih, aman gitu. Oke, Mas Sore. Oke, aman-aman. Ya, Mam. Identifikasi entitas. Entitas di sini dimaksud adalah objek yang diperlukan untuk disimpan dalam basis data. Berikut adalah entitas yang relevan untuk sistem penyewa lapangan futsal. Nomor 1, pelanggan. Individu yang menyewa lapangan futsal. Lapangan ini objek. Fasilitas yang disewakan untuk bermain futsal. Penyewa ini proses pemesanan lapangan oleh pelanggan pada waktu tertentu. Transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan untuk penyewa lapangan, admin, pengelola sistem yang mengelola data penyewa dan pembayaran. Identifikasi atribut. Atribut adalah data atau informasi yang dijelaskan oleh setiap entitas. Berikut adalah atribut untuk setiap entitas. Pertama, pelanggan dengan kode ID produk pelanggan dalam kurung PK, nama lengkap pelanggan, telepon, nomor telepon pelanggan, alamat email pelanggan, alamat tempat tinggal pelanggan, tanggal daftar, tanggal pelanggan mendaftar. Identifikasi atribut lapangan dengan kode ID unik lapangan dalam kurung PK, nama lapangan, misalnya lapangan futsal A, harga per jam, harga sewa lapangan per jam, status lapangan tersedia, maintenance terpesan, kapasitas maksimal pemain di lapangan, tanggal terakhir maintenance, tanggal terakhir lapangan dalam perawatan. Identifikasi atribut penyewa, ID unik penyewa dalam kurung PK, ID pelanggan yang melakukan penyewaan dalam kurung FK, ID lapangan yang disewa dalam kurung FK, mulai waktu penyewaan, waktu selesai penyewaan, total harga total yang harus dibayar, status penyewaan terbagi jadi 3, pending, konfirmasi, dibatalkan, selesai. Next. Identifikasi atribut pembayaran, ID unik pembayaran dalam kurung PK, ID penyewaan yang dibayar dalam kurung FK, tanggal pembayaran yang dilakukan, jumlah bayar oleh pelanggan, metode pembayaran yang dibagi menjadi 3, tunai, transfer, kartu kredit. Status pembayaran yang terbagi jadi 2, lunas dan belum lunas.
identifikasi atribut admin, ID unique admin, dalam kurung PK, nama admin, email alamat email admin, kode sandi. Kata sandi admin disarankan disimpan dalam bentuk inskripsi. Tanggal daftar, tanggal admin terdaftar ke dalam sistem. Oke, bisa dilanjut Bang. Oke, untuk selanjutnya adalah kita bakal identifikasi relasi. Nah, relasi itu sendiri adalah hubungan antara entitas dalam sistem. Nah, relasi antara entitas ini dalam sistem sewa lapangan futsal adalah yang pertama nih, ada relasi antara pelanggan dan penyewaan. Satu pelanggan itu bisa melakukan banyak penyewaan atau biasanya disebut relasinya one to many. Satu pelanggan dapat memiliki banyak penyewaan gitu kan. Yang relasi kedua itu antara lapangan dan juga penyewaan nih. Satu lapangan itu kan bisa disewa oleh banyak pelanggan pada waktu yang berbeda tuh. Bisa hari apa? Bisa di hari Senin atau hari Rebu gitu kan. Nah, untuk relasi itu adalah dinamakan one to many. Jadi satu lapangan itu bisa memiliki banyak penyewaan. Next. Untuk yang ketiga itu relasi penyewaan dan juga pembayaran. Nah, di relasi ini, satu penyewaan itu bisa memiliki satu atau lebih pembayaran, misalnya cicilan atau enggak pembayaran penuh. Untuk relasinya itu disebut one to one, yang dimana one to one itu satu penyewaan yang memiliki satu pembayaran gitu. Next, itu ada di relasi admin dan penyewaan atau pembayaran gitu. Maksud dari relasi ini adalah si admin ini bertanggung jawab atas pengelolaan penyewaan dan juga pembayaran. Namun tidak ada hubungan langsung dengan entitas tersebut nih dalam relasi si HRD-nya. Lebih sebagai pengelola lah si relasi admin ini. Next. Nah, dalam aturan bisnis, sebelumnya aturan bisnis itu adalah aturan yang mengatur operasional dan juga validitas data dalam sistem. Nah, beberapa aturan bisnis yang dapat bisa diterapkan nih gitu. Yang pertama adalah validasi waktu penyewaan. Yang dimana waktu penyewaan itu tidak bisa bertabrakan nih dengan penyewaan lain di lapangan yang sama. Jadi harus beda-beda gitu. Untuk yang kedua adalah penyewaan hanya dapat dilakukan jika lapangan dalam status tersedia. Kedua, itu adalah harga penyewaannya. Total harga penyewaan itu dihitung berdasarkan durasi sewa dan harga per jam lapangan. Next. Yang ketiga itu adalah status penyewaannya. Penyewaan ini bisa memiliki status pending nih, atau bisa dibilang menunggu konfirmasi gitu, dikonfirmasi ataupun dibatalkan dan selesai gitu. Yang keempat itu ada pembayaran, yang dimana pembayaran ini dilakukan dengan metode nih yang disetujui dan pembayaran dapat dilakukan seluruhnya atau secara cicilan. Status pembayaran juga dapat dilihat di sini itu lunas untuk menyelesaikan transaksi penyewaannya. Oke, Next. Oke. langsung Bang Ferdi ya. Kan Bang Ferdi. Model relasional. Model relasional menggambarkan bagaimana data akan disimpan dalam bentuk tabel dan saling berhubungan melalui kunci utama atau primary key dan kunci asing. Apa ya, Kak? Lupa. Forenski. Iya, forensic key. Berikut adalah model relasional dihasilkan dari tabel-tabel pelanggan, ID, nama, telepon, email, alamat, tanggal, daftar. 2. Lapangan, ID, nama, harga per jam, status, kapasitas, tanggal terakhir maintenance. 3. Penyewaan, ID, pelanggan, ID lapangan, waktu mulai, waktu selesai, total, harga, status. 4. Pembayaran, ID penyewa, tanggal pembayaran, jumlah bayar, metode pembayaran, status pembayaran. 5. Admin, ID nama, email, kata sandi, tanggal daftar. Lanjut. Entity relationship diagram ERD. Untuk memvisualisasikan hubungan antar entitas, berikut adalah diagram ERD secara deskripsi. Pelanggan, penyewa, lapangan, penyewa, pembayaran, admin,
penyewa atau pembayaran. Berarti satu entitas yang berhubungan dengan satu entitas lainnya. M berarti satu entitas berhubungan dengan banyak entitas lainnya. Visualisasi ARD ada di slide berikutnya. Lanjut, Mas. Nah, ini ARD-nya ya. Ada ARD pelanggan, sewa lapangan, IT, integer, nama, varchar, telepon, varchar, email, varchar, alamat, teks, tanggal daftar, timestamp, penyewaan, IT, integer, IT pelanggan, integer, IT lapangan, integer, waktu mulai, date time, waktu selesai, date time, total harga, desimal, status, enum pending, dikonfirmasi, dibatalkan atau selesai. Ada sewa lapangan, IT, integer, nama, varchar, harga per jam, desimal, status, enum, maintenance, kapasitas, tanggal terakhir maintenance, admin, nama varchar, ID, nama varchar, email, varchar, kata sandi, varchar, tanggal daftar, timestamp, view, sewa pembayaran, penyewaan, ID, IT pelanggan, nama pelanggan, varchar, IT pelanggan, integer, nama pelanggan, varchar, waktu mulai, date time, waktu selesai, date time, total harga, desimal, status penyewaan, enum, pending, dikonfirmasi, dibatalkan, selesai. Tanggal pembayaran, date, jumlah, bayar, desimal, metode pembayaran, varchar, status pembayar, enum, lunas atau belum lunas, pembayaran, IT, ID, integer, ID penyewa, integer, tanggal pembayaran, date, jumlah bayar, desimal, metode pembayaran, varchar, status pembayaran, enum, lunas dan belum lunas. Lanjut, Mas. Kesimpulannya, perancangan basis data di atas mencakup semua aspek yang diperlukan untuk sistem penyewaan lapangan futsal, mulai dari entitas, atribut, relasi, hingga aturan bisnis yang mengatur alur transaksi dalam sistem tersebut. Oke.